Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juvi Farida dari Unibdu Jombang. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan uji statistik, yaitu uji Fisher eksak. Langsung saja. Yang pertama, pengertian dari uji Fisher eksak test adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel kategori dalam tabel kontingensi 2x2, khususnya ketika ukuran sampel kecil atau asumsi uji chi-square tidak terpenuhi. Uji ini adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menilai hubungan antara dua variabel kategorik dalam tabel 2x2. Ini disebut uji eksak karena memberikan p-value eksak tanpa bergantung pada perkiraan distribusi chi-square. Jadi dalam SPSS, uji Fisher eksak ini biasanya digunakan sebagai square tidak terpenuhi, khususnya pada penelitian kesehatan, pendidikan, dan sosial dengan jumlah responden yang sedikit. Jadi respondennya itu kecil. Selanjutnya, sejarah dari uji Fisher eksak. Uji Fisher eksak pertama kali dikembangkan oleh seorang ahli statistika Inggris bernama Ronald Aylmer Fisher pada awal abad ke-20. Fisher dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan ilmu statistika modern. Ia mengembangkan metode ini sebagai solusi terhadap keterbatasan metode statistik yang ada pada saat itu, terutama untuk menganalisis data dengan jumlah sampel kecil. Selanjutnya, kriteria dari uji Fisher eksak. Biasanya digunakan untuk sampel kecil, seperti total sampel kurang dari 40 atau ukuran sel sangat kecil. Uji chi-square memiliki syarat nilai frekuensi harapan, atau yang bisa disebut expected count. Pada setiap sel harus lebih dari 5. Jika ditemukan sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5, atau persentase sel dengan nilai kurang dari 5 lebih dari 20%, maka uji Fisher eksak adalah pilihan pengganti yang tepat. Uji ini umumnya diterapkan pada tabel kontingensi berukuran 2x2. Data yang diuji harus berupa data kualitatif atau kategori seperti jenis kelamin, status penyakit, atau tingkat kepuasan. Pengamatan antar baris adalah kolom harus bersifat saling bebas, independen, atau eksklusif. Artinya, satu subjek data hanya boleh masuk ke dalam satu sel saja. Hasil uji dilihat dari nilai probabilitas atau p-value. Jika p-value kurang dari 5, maka terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya, di sini ada sebuah contoh kasus. Nah, contoh kasusnya itu, seorang peneliti ingin mengetahui apakah keikutsertaan siswa dalam program bimbingan belajar memiliki hubungan dengan status kelulusan ujian akhir. Untuk itu, peneliti melakukan penelitian terhadap 16 siswa yang terdiri dari siswa yang mengikuti bimbel dan siswa yang tidak mengikuti bimbel. Seorang peneliti ingin mengetahui juga mengenai siswa yang mengikuti bimbel berpengaruh terhadap kelulusan ujian siswa. Nah, ini itu datanya. Jadi, ada 16 data antara bimbel dan kelulusan. Hipotesisnya yaitu HO-nya tidak terdapat hubungan antara keikutsertaan bimbingan belajar dengan kelulusan ujian siswa. HA-nya terdapat hubungan antara keikutsertaan bimbingan belajar dengan kelulusan ujian siswa. Nah, ini itu tutorialnya. Yang pertama, kita buka file. Ini. Kita membuka file baru. Kita buka SPSS, terus klik file, new data, kemudian klik variable view di sini. Di sini variable view. Lalu di variable view kita isikan nama variabel. Nah, ini. Variabel. Isikan nama variabel pada kolom name. Kita isi bimbel dan kelulusan. Maksimal 8 karakter. Setelah itu tekan tab dan secara otomatis akan muncul di kolom type numerik. Pada kolom weight isikan angka 8 dan pada desimal isikan angka 2. Selanjutnya, kolom label dapat diisikan keterangan untuk melengkapi kolom name. Misalnya bimbel untuk menamai keikutsertaan bimbel dan kelulusan, untuk menamai status kelulusan. Karena variabel bimbel memuat 2 kelompok, mengikuti dan tidak mengikuti, serta kelulusan juga memuat 2 kelompok, yaitu lulus dan tidak lulus, maka klik kolom value pada baris bimbel dan kelulusan. Nah, di value kita masukkan ini, value label nomor 1 sama 2 pada bimbel, lalu pada kelulusan nomor 1 sama 2, lulus tidak lulus. Nah, selanjutnya
Setelah pengisian variabel view selesai, kita buka klik data view untuk mengisikan data yang tadi di dalam kolom bimbel dan kelulusan. Mengetikkannya ke bawah sini. Nah, lalu sudah dimasukkan, kita klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu cross tabs, enter. Nah, lalu muncul ini, yaitu klik variabel, keikutsertaan bimbel, kemudian pindahkan ke rows, dipindahkan ke sini. Selanjutnya, klik variabel status kelulusan, pindahkan ke columns. Lalu, klik statistik. Lalu, pada kolom cross tab statistik, klik chi-square, ini dicentang. Lalu klik continue. Lalu pilih klik exact, ini dicentang. Lalu pilih exact. Ini exact, lalu continue, lalu oke. Nah, datanya keluar ini datanya, output SPSS-nya. Pada tabel case processing summary menunjukkan jumlah data yang dianalisis dalam penelitian. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah data yang digunakan sebanyak 16 responden atau 100% dari seluruh sampel penelitian. Seluruh data dinyatakan valid sehingga tidak ada data yang dikeluarkan dari proses analisis. Hal ini terlihat dari nilai valid 16, yaitu 100%, sedangkan missing 0%. Dengan demikian seluruh responden dapat digunakan dalam analisis hubungan antara keikutsertaan bimbel dengan status kelulusan. Sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi seluruh sampel penelitian. Lalu pada tabel berikutnya, yaitu tabel keikutsertaan bimbel dan status kelulusan, memperlihatkan distribusi frekuensi antara variabel keikutsertaan bimbel dengan status kelulusan. Responden yang mengikuti bimbel berjumlah 8 orang. Dari jumlah tersebut, 7 orang atau 87% dinyatakan lulus. Lalu 1 orang, 12,5% dinyatakan tidak lulus. Lalu responden yang tidak mengikuti bimbel juga berjumlah 8 orang. Dari jumlah tersebut, 3 orang, 37,5% dinyatakan lulus, 5 orang atau 62,5% dinyatakan tidak lulus. Secara keseluruhan, dari 16 responden, terdapat 10 orang lulus dan 6 orang tidak lulus. Nah, pada tabel ketiga, ini tabel chi-square test. Nilai Pearson chi-square sebesar 4,267 dengan nilai ASIC 2 site sebesar 0,39. Namun karena terdapat 2 sel 50% yang memiliki nilai expected count kurang dari 5, maka asumsi uji chi-square tidak terpenuhi. Maka hasil yang lebih tepat digunakan adalah Fisher exact test. Hasil Fisher exact test ini menunjukkan nilai ASIC 2 site sebesar 0,119. Karena nilai signifikansi 0,119 lebih besar dari 0,5, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keikutsertaan bimbingan belajar dengan status kelulusan pada sampel penelitian ini. Nah, ini hipotesisnya. HO atau hipotesis 0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keikutsertaan bimbel dengan status kelulusan siswa. HA-nya, hipotesis alternatifnya, terdapat hubungan yang signifikan antara keikutsertaan bimbel dengan status kelulusan siswa. Berdasarkan output SPSS pada tabel chi-square tadi, diketahui bahwa nilai Pearson chi-square memiliki nilai signifikansi sebesar 0,39. Akan tetapi dijelaskan bahwa 2 sel atau 50% memiliki expected count kurang dari 5 dengan nilai minimum expected count sebesar 3. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa salah satu syarat penggunaan uji chi-square tidak terpenuhi, sehingga hasil Pearson uji square tidak dapat dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan. Maka analisis dilanjutkan menggunakan Fisher exact test yang memang diperuntukkan bagi data dengan jumlah kecil, jumlah sampel yang kecil, atau ketika asumsi chi-square tidak terpenuhi. Hasil Fisher exact test tersebut ini tadi menunjukkan nilai exact site 2 site sebesar 0,119. Karena nilai 119 lebih besar dari taraf signifikansi 0,5,
maka HO diterima dan HA ditolak. Jadi kesimpulannya di sini tadi, berdasarkan analisis diketahui bahwa responden yang memiliki bimbingan belajar memiliki proporsi kelulusan lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengikuti bimbel. Namun berdasarkan hasil Fisher Exact Test diperoleh nilai eksak SIG 2 site, yaitu 0,119 lebih besar dari 0,5, sehingga tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keikutsertaan bimbingan belajar dengan status kelulusan. Dengan demikian, HO diterima dan HA ditolak, sehingga keikutsertaan bimbingan belajar belum bisa terbukti berhubungan secara statistik dengan status kelulusan pada sampel penelitian ini. Oke, terima kasih. Sudah selesai saya menjelaskan dan mempraktekkan uji Fisher Exact Test. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.